بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin tafsir Al-Quran di hari yang mulia, di hari Jumat, setelah kita membaca doa bersama dan pasti kita isi dengan salawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hari ini kita sampai kepada halaman ke-60, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam buku itu judulnya Kenapa aku selalu gelisah? Al-Quran menjawab, Ala bidzikrillah tatma'innu al-qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Karena ketenangan hatimu akan datang ketika engkau serahkan pada pemiliknya. Ayat ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pernah kita kaji ketika kita sampai kepada ayat Udhkuruni adzkurkum, mengenai pentingnya berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah artinya mengingat Allah. Zikir, ada yang menyebutkan ada dua, ada yang mengatakan ada tiga bagiannya. Yang jelas zikir pada Allah ada zikir dengan lisan ketika kita mengucapkan tahmid, tasbih, tahlil, takbir, as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad, menyebut-nyebut nama Allah, itu namanya zikir bil lisan. Ada zikir bil qalb, dengan hati, dengan mengingat keagungan Allah, mengingat selalu bahawa Allah menyaksikan kita, melihat kita, hadir dengan kita. Ada yang menyebutkan ada tiga, selain zikir dengan lisan, zikir dengan hati, ada zikir bil jawarih, dengan anggota badan kita, dalam arti anggota badan kita ini kita gunakan untuk melaksanakan taat kepadanya, dan setiap diajak untuk melakukan maksiat kita ingat Allah dan kita rem sehingga anggota kita tidak melakukan kejelekan. Itu namanya zikrullah. Dan zikir kepada Allah ini satu-satunya ibadah yang tidak pakai ada tempat tertentu atau waktu tertentu. Kita salat ada waktunya, sebelum waktunya kita tidak terima, enggak mampu. Kita berpuasa pun ada waktunya, tetapi zikir kepada Allah tidak. Ketika salat kita harus memiliki
tata cara yang telah diatur. Bagaimana kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, duduk dan semuanya. Begitu juga berpuasa. Tetapi zikir kepada Allah mutlak. Satu-satunya ibadah yang disebut oleh Allah, wala zikrullahi akbar. Bahwa zikir kepada Allah paling agung dari seluruh ibadah, dan kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Allah mensifati alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah dalam posisi berdiri atau duduk, bahkan berbaring, kapan saja mengingat Allah mutlak. Karena itu dalam bahasa Al-Quran, ketika Allah menceritakan, memerintahkan sesuatu, menyebut sesuatu, mungkin cuman wal mutasaddiqin, was mutasaddiqat, was saimin, was saimat. Tetapi ketika sampai kepada zakirin, Allah sebutkan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Diberi tambah katsiran, banyak. Sebagaimana dalam ayat lain wadhkurullaha dzikran katsira. Artinya kita selalu diminta oleh Allah untuk selalu mengingat Allah dalam lisan kita. Kita mengucapkan tahmid, tasbih, takbir dan semuanya, atau dalam dalam akal dan hati kita, atau dalam gerak-gerik tubuh kita. Ketika kita diajak untuk bermaksiat kemudian tidak. Tetapi ayat yang kita baca ini begini. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Artinya ala, artinya hanya. Selain ini tidak ada. Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi Allah dahului dengan ala, hanya. Artinya selain zikrullah tidak pernah mengantarkan kita kepada ketentraman hati. Kenapa kemudian mengingat Allah menjadi tentram hati seseorang? Coba saya akan lewat saja yang menyebabkan kita ini gelisah dalam kehidupan kita. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita ini gelisah. Dan kegelisahan, kegalauan, kegaduhan di dalam kesumpekan hati itu, nanti bahwa kita akan tahu bahwa ternyata cuma ini obatnya, ala bidzikrillah. Apa saja yang membuat manusia ini takut? Menyebabkan manusia ini gelisah dalam hidupnya. Faktor pertama adalah takut. Takut. Bermacam-macam nanti kita bicarakan takut apa. Tapi takut itu sendiri merupakan momok yang menjadikan selalu orang gelisah. Seluruh orang mengatakan begini dalam buku-buku yang mereka tulis berkaitan mengenai agama atau mengenai selain agama, apapun mengenai kejiwaan manusia, mereka berkata begini, setiap ada wabah, ketika ada 10 orang mati karena wabah, 5 sampai 8 yang mati itu kebanyakan bukan karena wabah itu, tapi karena takut menghadapi wabah itu. Jadi takut itu faktor pertama yang menyebabkan kita menjadi gelisah dan tidak tentram dalam semua kehidupan kita. Takut mengenai masa depan. Setiap orang memikirkan masa depan. Apa yang telah akan terjadi, apa yang terjadi. Tetapi orang yang ingat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, dia tahu bahwa bukan aku yang mengatur urusan hidupku. Ada Allah yang mengatur aku. Aku cuma jalankan saja. Keimanan dia kepada Allah, mengingat Allah dalam posisi semacam ini, baik dengan hatinya atau kemudian dengan menyebut nama Allah dengan zikir, akan menghilangkan takut masa depan semua itu. Aku tidak aku. Yudabbirul amr. Ada beberapa ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran, yudabbirul amr. Allah yang mengurus semua urusan. Sehingga takut masa depan tidak perlu. Memikirkan masa depan kemudian kita mempunyai planning dan rencana untuk supaya mengatasi, silahkan. Takut. Karena takut itu menyebabkan kita nggak bisa melangkah kepada sesuatu. Orang yang beriman kepada Allah tidak. Aku usaha, tetapi Allah. Atau kadang-kadang orang ini gelisah hidupnya dalam posisi gelisah, tidak tenang. Karena apa? Mikiri masa lampaunya. Mikiri masa lampau, saya dulu begini, saya kurang, saya dosa, saya. Sehingga nggak mampu melakukan sesuatu, memikirkan kemarin. Orang yang beriman kepada Allah, yang ingat Allah. Kalau aku punya dosa, Allah Ghafurun Rahim. Allah akan ketika aku kembali kepadanya, bukan cuma aku diampuni, tetapi aku menjadi kekasihnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kenapa aku sibuk yang kemarin? Aku mohon kepada Allah agar diampuni yang kemarin, dan hari ini aku mohon padanya untuk diberi bimbingan.
Ada juga orang takut dengan keadaan yang sudah dia alami. Tadi kan takut masa depan, takut masa lampau. Sekarang yang dihadapi sekarang ini, mungkin dia ada masalah segala macam. Dia ketika takut semuanya, kenapa kemudian ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Karena ketika dia percaya bahwa aku dalam kondisi semacam ini Allah tahu. Dan Allah mampu untuk mengangkat problemku. Tetapi ketika Allah belum mampu, ketika Allah belum angkat, berarti ada sesuatu. Aku ingin perbaiki diriku dan aku nggak perlu cemas karena ada Dia Allah. Saya hadapi, saya sakit, saya punya masalah, saya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sisanya, Engkau ya Allah perintahkan agar kami memohon kepadamu. Engkau mengetahui keadaanku dan Engkau maha mampu untuk mencabut semua problem yang ada padaku. Kita ini kadang-kadang suka kelahi dengan diri sendiri sehingga datanglah gelisah, galau, sumpah semuanya karena kita nggak pasrah sama Allah. Kita sering mendikte Allah. Kita sering berkata sampai kapan ya Allah? Padahal Allah itu yang paling tahu apa masalah kita. Dan Allah paling mampu mengangkat masalah kita. Dan Allah paling berbelas kasih pada kita. Cuman kapan Allah mengasihi? Pasti pada tempat waktu yang paling tepat. Allah berfirman dalam beberapa ketika menceritakan para nabi. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukma. Setelah cukup baru aku beri. Artinya kamu serahkan kepada Allah. Allah tahu kapan ketika diberi dan kapan ketika enggak diberi. Kamu usaha. Ketika orang percaya dengan kondisi semacam ini, mengingat Allah dengan posisi semacam ini, pasti ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada juga orang takut mati. Takut mati ini ada dua. Ada yang positif, ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang takut mati, kita diperintahkan untuk ingat mati selalu oleh Rasulullah. Tapi takut dalam arti ingin mempersiapkan diri untuk hari itu. Ada orang cuma enggak, takut mati selesai. Sehingga dia tidak mempersiapkan diri karena takut, cuman semua gerak-geriknya dibayangi oleh mati. Mau ini takut nanti mati, mau ini semuanya. Sehingga dia dalam kondisi yang sangat tertekan dalam hidupnya. Sementara orang yang iman pada Allah, orang yang mengingat Allah, mati bukan sesuatu yang selesai. Mati cuma memindahkan saya dari tempat ke tempat yang layak. Kalau saya bisa siap baik, saya akan lebih baik di sana. Ada seorang soleh ketika kondisi dalam posisi sakit, orang mengatakan macam-macam ini. Kamu nampaknya mau mati. Seperti yang mau menakuti. Orang itu berkata, kalau aku mati kemana aku pergi? Ya kamu pergi ke Allah. Allah, kabar gembira. Masih hidup aku diopeni oleh Allah. Ketika aku masih diberi kemampuan untuk usaha. Apalagi setelah aku mati. Pasti Allah akan mengopeni aku lebih dari itu. Yang penting aku mempersiapkan diri. Orang mukmin tidak pernah dia perasa. Saya kematian juga nggak kecil, nggak besar, nggak tua, nggak sakit, nggak sembuh. Semua kapan akan mati. Pasti aku akan mati. Aku siap. Dan kematian bukan sesuatu yang habis. Ya, kita takut itu kalau untuk mempersiapkan diri. Tapi kalau kemudian menjadi kehidupan kita tidak nyaman karena cuma terbayang-bayang takut. Naik pesawat jangan, banyak orang mati di pesawat. Naik bis jangan, semuanya dalam kondisi takut. Kita orang yang beriman kepada Allah, tidak ada sesuatu yang menimpa padaku kecuali ketentuannya dan Dia Maha Kasih padaku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang sedang menghadapi problem apapun, ketika dia mengingat Allah, dia tenang. Setiap orang mengingat Allah, setiap orang mendapat ketenangan. Bagaimana tenangnya Nabi Allah Yunus? Dan dalam itu, dalam perut ikan Nabi Yunus, ditelan perut ikan, dalam kegelapan lautan, kegelapan ikan segala macam, tapi tetap karena dia mengingat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah mengatakan karena Yunus bertasbih mengingat aku selamatkan, dan begitu juga aku menyelamatkan setiap orang mukmin dalam masalah ketika mengingat padaku. Selesai. Wa kadzalika nunjil. Jadi ketika Allah mengatakan aku selamatkan Yunus, gak selesai. Begitu juga aku selamatkan setiap mukmin yang melalui pintu ini. Pintu apa? Pintu mengingat Allah ketika dalam masalah.
Biasanya orang kalau mengingat Allah itu kemudian menyadari kesalahannya. Aku hambamu yang salah ya Allah. Aku dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitanku. Engkau maha pengampun. Engkau mengingat Allah semacam ini menjadi dia kuat. Kenapa? Karena dia yakin siapapun di hadapanku, aku bersama Allah. Idhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Allah berfirman pada Musa sama Harun, Musa Harun pergi ke Firaun. Innani aku asma'u, aku mendengarkan. Innani ma'akuma, aku bersama kalian. Terus asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Seorang hamba yang yakin dalam apapun posisinya, tetapi Allah bersamanya, Allah melihat apa yang terjadi pada dirinya, Allah mendengar. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini bukan cuma bayangan atau ocehan, ini ketentuan Allah. Ala, hanya dengan mengingat Allah hati tentram. Karena apa? Hati ini adalah pemiliknya Allah. Kalau kamu enggak serahkan kepada Allah, akan dirampas syaitan. Hati ini buat rebutan. Kalau kamu tidak kamu serahkan kepada pemiliknya, yaitu Allah, dengan mengingatnya, selalu berhubungan dengannya, hati ini akan dirampas oleh syaitan. Kalau dirampas oleh syaitan, syaitan akhirnya jadikan tempat tinggalnya, jadikan sarangnya. Di situ dia melahirkan segala macam di hati kita. Dan akhirnya kita menjadi kawan akrab syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah, siapa yang mulai berpaling, belum berpaling. Ya'shu itu dalam bahasa Arab adalah orang matanya mulai bukan pidang, mulai enggak mampu melihat sebelah saja. Artinya kamu sedikit saja berpaling dari zikir kepadaku, aku jadikan syaitan bersamamu dan syaitan kawan akrabmu. Kita bisa bayangkan kalau kawan akrab kita syaitan, pasti semua instruksi syaitan menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan kita ke neraka dan kesengsaraan di dunia sebelum akhirat. Wa na'udzubillah. Karena itu, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir, mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan akal dan hati kita, mengingat Allah ketika kita dirayu oleh gangguan syaitan dan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu, ingat pada Allah. Kemudian ingat pada Allah itu menjadikan kita terselamatkan. Karena apa? Setiap kita melanggar Allah, pasti kita gelisah. Pasti. Hati ini pasti akan gelisah kalau kita melanggar Allah. Itu yang sudah menjadi ini ketentuan dan semua kegelisahan. Karena itu Al-Quran membicarakan semua cobaan, semua musibah, semua siksaan yang datang kepada kalian adalah karena dosa kalian. Dosa itu dan ada siksaan yang dahsyat sebelum siksaan fisik yang kita lihat adalah siksaan ketika kita hidup dalam gelisah. Itu siksa sudah. Nah, ketika Allah menceritakan ada yang ditenggelamkan, ada yang kena petir, ada yang kena gempa, ada yang dibelah bumi dalam surat Al-Ankabut, Allah menyebutkan kullan akhadna bidzambih. Semua itu kami berikan sanksi karena pelanggaran yang ia lakukan. Nah, setiap orang melanggar itu pasti gelisah. Ada seorang sahabat datang dari rumahnya, niat ingin hadir majlis Rasulullah, ingin tanya sesuatu. Ada sesuatu yang terlintas di hatinya, ingin ditanyakan. Siap-siap duduk. Rasulullah dengan sahabatnya, dia duduk, dia masuk, dia duduk. Rasulullah melihat dia juga menunggu waktu untuk menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Tapi rupanya agak lama dia enggak tanya. Rasulullah langsung menoleh dia. Kamu kan datang ingin tanya padaku. Sallallahu alaihi wa sallam. Kamu kan datang ingin tanya sesuatu padaku. Benar ya Rasulullah. Aku datang ingin tanya sesuatu kepadamu. Tanyakan, kata Rasulullah. Kata orang itu, mal ithmu wa mal bir. Dosa itu apa? Kebaikan itu apa? Kata Rasulullah, al birru matma'annat ilahi nafsuk. Wal ith ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Perbuatan baik itu adalah, kata beliau, albir, yang kalau kamu lakukan, tenang hatimu. Tiba-tiba kamu bisa bantu orang yang memerlukan, senang hati. Tiba-tiba kamu bisa membuat orang yang tadinya nangis, kamu buat ketawa.
Tiba-tiba kamu bisa berselawat 100 kali. Setiap kita melakukan kebaikan, kata Rasulullah, setiap kamu melakukan kebaikan, hatimu tenang. Sebaliknya al-ithmu, dosa, pelanggaran itu mahaka fis sadrik, yang selalu membuat gelisah di hatimu dan kamu takut orang lain tahu. Kamu sembunyikan ini. Kamu gelisah di hatimu dan kamu takut orang lain tahu. Artinya dosa itu membawa kita takut. Kita kalau ada polisi di jalan, kita nggak bawa SIM. Polisi cuma mungkin mau nyebrang, mau makan di warung. Begitu nampak polisi karena kita melanggar, sudah takut. Wah ini mungkin, padahal enggak, mungkin mau ngasih salam, mau ngajak makan bareng mungkin polisi itu. Tetapi memang selalu orang yang melanggar itu tidak tenang. Semua ketidaktenangan di hati ini, salah satu sebab faktornya adalah karena ketika kita melanggar Allah. Karena apa? Ketika kita melanggar Allah, kita jauh. Dan ketika kita jauh, berarti kita pasti akan gelisah. Karena ketenangan hati kita cuman ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah kemudian kita diminta dalam Al-Quran ini untuk selalu zikir yang banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Wa subhanallah. Kalau melihat riwayat-riwayat ini, orang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat-sangat sederhana, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah. Kata Rasul, ada kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khafifun fil lisan. Diungkapkannya mudah di lisan, tetapi thaqilun fil mizan, berat kelak timbangannya. Artinya apa? Allah ingin mengatakan pada kita, kamu berzikir banyak. Karena apa? Dengan sesantai mungkin kamu melakukan, kamu dapatkan. Karena itu kata Rasulullah setelah pulang dari Mi'raj, perbanyaklah bangun menanam tanaman di surga. Dengan apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, katakanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kamu katakan ini, kamu ditanam satu pohon di surga, di istanamu sana. Bahkan Rasulullah pernah beliau mengatakan, aku melihat para malaikat bangun istana di surga. Kemudian mereka berhenti. Ketika aku sampiri dengan Jibril, kenapa kalian berhenti? Kata mereka, nunggu bahan bangun, kiriman bahan bangunannya ya Rasulullah. Apa bahan bangunan kirimannya? Bahan bangunannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan kita lagi menjuali, lagi apa, dengan selawat, dengan menyebut nama ya Allah, itu pun sudah besar nilainya di sisi Allah. Saya ini beberapa waktu yang lalu membaca riwayat begini. Ada seorang di zaman Nabi Musa, ini riwayat masyhur. Seorang wanita datang pada Nabi Musa. Wanita ini sudah kawin sekian lama tapi nggak punya anak. Aqim. Wahai Nabi Musa, mintakan pada Allah, aku ingin punya anak, kata wanita ini. Dia punya momongan wanita ini. Musa kalimullah, ya Rabb, kamu maha mengetahui, ini hambamu kepingin punya anak. Allah berfirman, ya Musa, ja'altuha aqim. Aku telah tentukan dia aqim, mandul. Nabi Musa pun menyampaikan, halas kamu terima ketentuan Allah, Allah jadikan kamu mandul. Setahun berikutnya datang lagi wanita ini. Ya Musa, tolong mintakan pada Allah. Aku kepingin punya anak. Nabi Musa sudah tahu kan? Tapi Nabi Musa mohon, ya Rabb. Tetap jawaban Allah. Wahai Musa, katabtuha aqim. Aku telah tentukan dia untuk menjadi anak wanita yang aqim, mandul, enggak bisa melahirkan. Disampaikan lagi oleh Musa, halas hilang anak, enggak datang lagi. Setelah sekian lama datang lagi wanita itu bawa anak kecil. Setelah menyampaikan salam pada Nabi Musa, kata Nabi Musa, siapa? Siapa anak ini? Kata wanita itu, wahai Nabi Allah, alhamdulillah, Allah karuniakan kepadaku anak. Allah berikan razaqani tifla. Nabi Musa heran. Ya Rabb, 2 kali aku mintakan anak ini, wanita ini. Jawabanmu satu. Katabtuha aqim, aku telah tentukan dia sebagai mandul. Kata Allah berfirman, na'am ya Musa, katabtuha aqim, walakinnaha daiman taqul rahim, ya rahim, ya rahim, fasabaqat rahmati ala qadai.
Aku memang tentukan dia hakim, wahai Musa. Cuman wanita ini nggak pernah putus asa mendengar apapun darimu. Tetap dia mengatakan, ya Allah yang maha pengampun, ya Rahim, ya Rahim. Aku mendengar dia selalu menyebut namaku, Rahim, Rahim. Maka rahmatku mengalahkan segalanya dan aku berikan kepadanya anak itu. Rahim. Dalam Mafatihul Ghaib, tafsir Fakhr Razi, menyebutnya satu riwayat. Ada seorang di hari kiamat ketika dibangkitkan melihat semua amal solehnya, ada timbangannya dan semuanya nampak saya pernah ini pahalanya semua. Tiba-tiba dia nampak ada satu pahala yang dia nggak pernah melakukan ini. Ini apa ini? Dalam hitungan saya nggak mungkin bakti ada, membantu orang ada, ini apa? Saya mendapatkan pahala besar cuma saya nggak tahu ini. Maka dia dalam riwayat itu dalam Fakhr, ya Rabb, aku menerima semua rahmat dan kasih sayangmu. Ini yang satu pahala besar ini kau berikan padaku. Dari pahala apa? Tanya. Allah berfirman, wahai hambaku, suatu hari ketika kamu di dunia kamu sakit. Ketika kamu merintih merasa sakitmu di malam hari, kamu gak bisa tidur. Ketika engkau berbalik dari tempat tidurmu dari kanan ke kiri, engkau menyebut namaku, ya Allah, itulah ampun. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini ayat pertama yang kita baca dalam kajian ini. Catatan yang ada dalam buku ini, karena ketenangan hatimu akan datang ketika engkau serahkan pada pemiliknya. Serahkan hati kepada Allah pemiliknya, akan datang ketenangan dan Allah akan berikan semua ketentraman dengan semua bentuknya yang kita tidak mampu untuk memikirkannya. Tetapi jelas, setiap kita serahkan kepada Allah hati kita, kita akan mengingatnya. Dan setiap kita mengingat, kan pernah kita kaji dalam sebelumnya, sudah pernah kita kaji waktu masih di rumah kita. Ada ayat uzkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, nanti aku ingat padamu. Ketika Allah ingat pada kita, wala dzikrullahi akbar. Karena itu zikir, mengingat Allah merupakan ibadah terbesar. Sampai sholat, ayyuhal ikhwas. Sebelum saya pindah ke ayat lain. Sholat. Gak ada amalan ibadah lebih tinggi dari sholat. Bukankah kita disebutkan dalam riwayat nanti semua kita dilihat sholatnya. Kalau sholatnya genah, semua akan genah. Tetapi sholat itu pun ujung sholat. Tujuan sholat adalah zikir. Karena Allah berfirman, aqimis salata li dzikri. Karena itu yang diterima oleh Allah salat kita itu ketika kita masih mengingat Allah dalam salat. Kalau kita salat 2 menit yang mengingat Allah 10 detik, itu nilai salat kita 10 detik. Yang lainnya cuman kita tidak wajib menggodok, sudah melaksanakan, tapi nilainya enggak. Aqimis salata li dzikri. Itulah ayat ini mengajarkan pada kita bahwa ala bidzikrillah tatma'innu alqulub. Ayat kedua, halaman 61-nya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Hujurat ayat 12. Pelajarannya, kita semua punya kesalahan. Kenapa masih sibuk dengan kesalahan orang lain? Ayat ini lengkapnya dalam Al-Hujurat ayat 12 begini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa la tajassasu. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Ngorek-ngorek apa yang salah orang ini, apa-apa. Dalam Al-Quran ini, lafaz ini ada, ini indah dalam Al-Quran. Ada tajassus, ada tahassus. Bedanya cuma titik. Yang satu tajassus pakai jim, yang satu tahassus pakai ha. Tapi kedua-duanya memiliki arti yang sama. Cuman pengguna, artinya apa? Mencari-cari berita orang lain, itu mana. Cuman kalau tajassus, mencari berita kesalahan-kesalahan dan aib orang yang dilarang oleh Al-Quran. Tetapi kalau tahassus, mencari berita yang baik dan menyenangkan. Bukankah kita membaca surat Yusuf ketika Yakub berkata pada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi.
Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Allah berfirman dalam surat Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jadi tahassus boleh mencari berita kebaikan orang. Seperti Nabi Yakub, tahassus cari Yusuf. Tapi tajassus mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari aib-aib orang. Ada orang itu asik dan hobi kalau mencari kelemahan orang, kesalahan orang, terus disebarkan. Al-Quran mengatakan, wala tajassasu. Jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang. Anda bersama orang lain yang kamu lihat zahirnya, yang batin kamu jangan pernah urusi urusannya orang. Apalagi orang sibuk mencari kesalahan orang-orang yang masa lampau. Dia dulu pernah begini, 10 tahun lalu begini. Selesai. Dia mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi dia ketika setelah taubat pada Allah, dia menjadi Habibullah. Kenapa Anda sibuk menjelek-jelekkan orang yang sudah diterima oleh Allah taubatnya? Kalau kemarin kamu melihat orang melakukan kesalahan, hari ini nggak perlu lagi kita sibukkan. Kemarin mungkin tadi malam sudah minta ampun dia pada Allah dan sudah diterima oleh Allah, maka kita sedang mengejek atau menggunjing orang yang telah dikasihi oleh Allah. Nggak perlu. Karena itu pelajarannya, setiap kita punya aib, jangan sibuk dengan aibnya orang lain. Apalagi kalau dulu pernah gini, dulu ya Allah, itu orang-orang yang iman bersama Rasulullah, itu dulu-dulunya di masanya sebelum Rasulullah datang, ada yang bunuh anaknya, ada yang melakukan segala macam. Tapi begitu mereka kenal Rasulullah, kembali ke Rasulullah, selesai, tidak lagi diingat apa yang kemarin. Wala tajassasu. Ketika Islam melarang orang untuk mencari-cari, sebenarnya Islam ingin memberikan ketentraman pada masyarakat ini. Apa yang kita bayangkan kehidupan kalau semua orang sibuk mencari kesalahan orang. Jadi jahanam hidup ini sebelum jahanam di akhirat. Semua orang gak memiliki lagi. Gak ada sesuatu yang ingin dijaga, dirahasiakan. Semua disebarkan. Tetapi ayat ini begini. Ayat ini ada urutannya. Seperti yang akan saya baca sebentar lagi. Dan persis ini. Jadi begini. Ya Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada 3 di sini. Pertama, jauhi buruk sangka. Kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ketiga, jangan mengumpat orang. Ini ada gandengannya. Pertama, orang buruk sangka dulu. Buruk sangka pada sesuatu itu menimbulkan kita akan mencari kesalahannya. Datang tajassus. Setelah buruk sangka, datang tajassus. Setelah tajassus, apa? Ya kita ingin ungkapkan kesalahan orang depan orang banyak. Datanglah ghibah. Karena itu, istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada gandengannya. Dimulai dengan su'dhan, kedua mencari kesalahannya, ketiga baru ingin mengobrol kesalahan orang itu di hadapan orang lain. Kata Rasulullah dalam beberapa riwayat, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi semua aibnya kelak di akhirat. Siapa yang menyebar-nyebarkan aib dan kesalahan saudaranya, Allah akan jadikan dia sebelum mati melakukan aib yang disebar-sebarkan untuk saudaranya. Wa na'udzubillah. Jadi ketika orang yang suka tajassus itu orang yang lupa diri. Lupa siapa dirinya. Padahal dirinya juga penuh dengan kesalahan. Kita berhubungan dengan sesama kita, dengan masyarakat, dengan manusia, kita lihat dengan zahir. Dia mengucapkan salam, saya balas salam, selesai. Antara dia dengan Allah, antara dia di keluarganya, dia melakukan, dia nggak ada urusan. Ketika saya tahu dan di hadapan saya, baru saya punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar dan kepada dia. Bukan saya bawa kesalahan dia untuk saya sebarkan ke orang-orang lain. Kan penyakit masyarakat ini, kalau lihat orang salah, bukan didatangi yang salah, disampaikan kamu melakukan kesalahan begini-begini semestinya. Enggak. Kesalahan yang melakukan itu, tapi dia datang kepada banyak orang, menceritakan kesalahan. Ini enggak ngobati. Imma ingin menularkan kesalahan itu kepada yang lain, atau dia sedang menikmati kalau orang itu ditertawakan orang, dikucilkan orang. Padahal
Dunia ini berputar. Seperti kamu hari ini memperlakukan semacam ini, besok kamu diperlakukan semacam itu. Ayatnya, wala tajassasu. Jangan mencari aib. Terus, apakah kemudian kalau untuk kebaikan nggak boleh? Ada, boleh. Dengan tentu kesyarat dan syarat tertentu. Contoh, satu negeri perlu ada yang namanya untuk melihat mencari kesalahan orang. Supaya apa? Supaya kesalahan ini tidak menggoncangkan dan merusak masyarakat lainnya. Rasulullah pun punya mata-mata di zamannya untuk melihat apa yang dilakukan oleh musuh, apa yang dilakukan oleh dalam, sehingga tapi tidak untuk disebarkan, tetapi untuk diterima dan diperbaiki. Dan kadang Rasulullah disampaikan sesuatu, Rasulullah ada begini, beliau naik mimbar, ma balu aqwam, kenapa ada orang-orang melakukan semacam ini? Disampaikan secara umum. Atau kadang-kadang dipanggil pribadi Rasulullah. Aku mendengar kamu melakukan semacam ini. Kamu jangan lakukan lagi. Tetapi yang dibolehkan itu adalah kalau demi kepentingan untuk menjaga kestabilan masyarakat yang ada, untuk menjaga keamanan, silahkan. Tetapi dengan syarat-syaratnya, dan pasti di buku-buku fikih disampaikan. Tetapi secara umum, wala tajassasu. Dan orang yang nggak tahu halnya orang itu lebih nikmat semestinya daripada kita tiap hari cari halnya orang. Jadi beban dan sumpah hidup ini. Ini nggak tahu. Kalau ingin tahu untuk membantu silahkan, tetapi antara kamu dengan Allah. Tetapi untuk mencari kesalahannya untuk kita sebarkan, wala tajassasu. Sekali lagi ingatlah bahwa setiap kita punya kesalahan. Maka kita jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Terakhir ayat ketiga. Al-Hasyr 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa Allah artinya lupa diri. Adakah azab yang lebih berat dari lupa pada diri sendiri? Hanya mereka yang tak berakallah yang lupa pada dirinya. Ayat ini kita akan akhiri dengan ayat ini karena ada hubungannya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah menenangkan hati. Kalau lupa pada Allah apa yang terjadi? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lupa itu artinya ghaflah pada Allah. Lawan katanya zikrullah, melupakan Allah. Kalau zikir pada Allah pangkal segala kesuksesan, maka lupa pada Allah pangkal semua kehancuran. Semua kehancuran ini diakibatkan karena lupa pada Allah. Ada dua dalam Al-Quran, dan semuanya berkaitan dengan orang-orang munafikin yang disebut oleh Allah al-fasiqin, yang melampaui batas. Ada yang nasullaha fanasiyah. Ada nasullaha fa'ansahum. Ayat ini yang kita baca sekarang ini adalah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Di ayat surat At-Taubah ayat 67 begini. Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Orang-orang munafik itu mereka sesama mereka saling menganjurkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Kikir, mereka lupa pada Allah, fanasiyahum, maka Allah lupakan mereka. Ada dua ini. Nasullaha fa'ansahum, nasullaha fanasiyahum. Tapi ayat ini tujuannya sama. Pertama begini, ayat yang kita baca, fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa pada Allah, akhirnya Allah jadikan mereka lupa pada dirinya. Ini. Kalau yang At-Taubah, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa pada Allah, alpa pada Allah, maka Allah biarkan mereka, Allah tinggalkan mereka. Jadi alpa kepada Allah, enggak mengingat Allah bisa menyebabkan rahmat Allah putus dari kita karena Allah meninggalkan kita. Pertama, kedua, alpa pada Allah bisa menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Ya apa orang melupakan dirinya?
Saya kira orang yang paling sudah orang gila, yang sering kita melihat orang gila kan lupa pada dirinya. Dan orang yang ketika orang itu disebut manusia ketika dia sadar dirinya siapa. Kalau enggak dia sama hayawan enggak ada perbedaannya. Orang yang lupa dirinya dia hayawan. Kenapa orang yang tidak mengingat Allah, lupa pada Allah, alpa pada Allah, menjadi lupa pada dirinya? Karena apa sih yang membuat dia hidup di dunia ini kalau tidak punya tali hubungan dengan Allah? Habis dia. Dia masih mempunyai hubungan dengan Allah, maka dia layak disebut hidup. Karena itu Rasulullah pernah menggambarkan begini. Dalam satu hadisnya, beliau bersabda begini. Orang yang mengingat Allah itu hidup hatinya. Orang yang lupa pada Allah mati. Alas. Ada orang hidup tapi mati. Seperti dalam bahasa Al-Quran ya. Banyak orang mendengar tapi tuli. Melihat tapi buta. Begitu juga ada orang hidup tapi mati. Karena apa bedanya hidup dengan mati kalau dia nggak lagi mampu mendengarkan kebenaran, nggak mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek, selesai, dia mati. Allah menyebutkan wala takunu kalladzina. Di sini Allah nggak mengatakan wala tansawallah, jangan kalian lupa pada Allah, tidak. Tapi Allah langsung berikan contoh, jangan menjadi orang seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Karena sudah bisa kita lihat apa sepak terjang orang yang lupa pada Allah. Maka Allah beri contoh, jangan jadi seperti ini. Karena itu Allah akhiri, wa ulaika humul fasiqun. Apa itu fasik? Orang yang melampaui batas, keluar dari jalan. Jadi fasaqa itu kharaja an ta'atillah. Keluar dari ketentuan Allah. Namanya fasik. Karena itu ketika iblis enggak mau sujud pada Adam, Allah sebutkan, aba wastakbara. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Kahfi, fafasaqa an amri rabbi. Dia fasik. Artinya keluar dari ketentuan Allah. Orang yang lupa dirinya, ulaika humul fasiqun. Orang yang lupa dirinya disebut oleh Allah orang fasik. Kenapa? Karena ketika ia lupa dirinya, maka dia tidak punya lagi hubungan tali pada Allah. Ketika enggak punya hubungan tali pada Allah, maka semua sepak terjangnya akan tidak ada hubungan dengan Allah, melanggar semua ketentuan Allah. Imma kita ingat pada Allah, kita akan mendapatkan ketentraman dan kita diingat oleh Allah, atau kita lupa Allah, kita akan dilupakan oleh Allah, atau kita yang kedua, kita akan lupa dengan diri sendiri. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri sudah dalam puncak kebodohan, puncak kegilaan sudah. Orang gila kadang-kadang sudah gila, lupa semuanya, masih ingat untuk dirinya kalau dia harus makan ketika lapar. Orang yang lupa dirinya enggak ada sudah. Orang yang lupa dirinya itu yang kita bahas begini ya. Orang yang lupa dirinya sudah tidak ada lagi ketentuan di hadapan dia yang namanya halal, haram, perintah, larangan Allah tidak ada. Karena apa? Dia sudah lupa semua, selesai. Itu yang disebut dalam bahasa Al-Quran, orang yang punya hati tapi enggak digunakan. Hati dan akal enggak digunakan untuk merenung. Punya penglihatan enggak digunakan untuk melihat yang menyampaikan dia kepada Allah. Punya pendengaran enggak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menyampaikan dia kepada Allah. Dan mereka itu disebut oleh Al-Quran calon-calon penghuni jahannam. Dara'na li jahannam katsiran minal jin minal ins wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kalau sudah hati, akal enggak digunakan, penglihatan, pendengaran, apa kata Al-Quran? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan binatang dan lebih sesat, lebih keji dari binatang. Orang yang lupa dirinya menjadi lebih keji dari binatang. Kenapa? Binatang bertasbih. Semua binatang ini bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua binatang yang kita lihat ini bertasbih kepada Allah dan melaksanakan semua ketentuannya. Sementara orang yang lupa dirinya kal an'ami bal hum adall. Lebih keji dari binatang. Wa na'udzubillah. Ayolah ikhwah, kajian kita hari ini dalam 3 ayat ini. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Kita enggak perlu kemana-mana untuk mententramkan hati, kembali kepada Allah. Obatnya cuma satu. Kita jangan sibuk dengan teori apapun yang ada teori ini.
Kalau semua teori itu menjadikan kita jauh pada Allah, berapapun kita tekuni tetap akan menjauhkan kita dari Allah. Dan akan galau kehidupan kita. Karena itu sudah ketentuan Allah. Yang menciptakan kita tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang jelek. Ketentuannya begini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lawannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, dari ketentuanku dan semuanya, aku jadikan hidupnya sempit. Dhanka sempit. Mungkin di garasi mobilnya, di garasinya ada ribuan mobil mewah, tapi tetap hatinya sempit. Semua bank dia punya aset, tapi tetap hatinya gelisah, percuma. Karena apa? Ketentuan yang menciptakan. Kamu dekat padaku, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kamu berpaling dariku, ma'isyatan dhanka, hidup sempit, selesai. Ketentuan Allah. Kedua ayat yang kita baca, wala tajassasu. Jangan selalu mencari keaib dan kesalahan orang. Sibuklah. Kata Imam Ali, orang yang sibuk melihat aib dirinya, gak punya waktu untuk mencari aib orang lain. Sementara kita banyak aib yang ada pada diri kita. Kita mohon pada Allah, Allah tutupi dan Allah ampuni. Ketiga, orang yang lupa pada Allah, lupa menzikir pada Allah, lupa mengingat Allah, dia akan dilupakan oleh Allah. Fanasiyahum, dan ayat yang kita baca, faansahum anfusahum, lupa pada Allah, kamu akan lupa pada dirimu sendiri. Dan ketika seseorang lupa pada dirinya, pasti dia akan menerjang semua batasan. Tidak ada lagi perintah atau larangan Allah. Karena itu Allah akhiri, wa ulaika humul fasiqun. Orang fasiklah yang lupa dirinya, dan orang fasiklah yang enggak mengingat Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد